halalahu wa harrama haramahu, adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi ashratin min ahli baitihi qad wajabat lahumun nar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu kemudian ia menghafal Al-Qur'an yang ia baca, lalu ia halalkan apa yang halal di dalam Al-Qur'an, ia haramkan apa yang haram di dalam Al-Qur'an, adkhalahu Allahul jannah, maka Allah masukkan orang itu ke dalam surga. Ia akan masuk ke dalam surga. Wa syafa'ahu fi ashratin min ahli baitihi qad wajabat lahumun nar, dan orang itu akan diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk memberi syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang ia seharusnya masuk ke dalam neraka. Bayangkan kalau anak-anak kita rajin membaca Quran, anak-anak kita menghafal Al-Quran, senang belajar Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan ia ke dalam surga. Lalu kemudian ia diminta oleh Allah Ta'ala untuk mencari 10 anggota keluarganya yang seharusnya masuk neraka, untuk dipindahkan, diberikan syafaat masuk ke dalam surga. Masya Allah. Mungkin ibunya akan masuk ke dalam neraka, mungkin ayahnya akan masuk ke dalam neraka, mungkin pamannya, bibinya, kakeknya, neneknya, saudaranya, kakaknya, adiknya akan masuk ke dalam neraka. Tapi asbab ia senang membaca Al-Quran, sebab dia menghafalkan Al-Quran, ia mengamalkan Al-Quran, maka ia dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi syafaat kepada anggota keluarganya yang seharusnya ia masuk neraka. Dan dalam satu hadis yang lain, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ini motivasi bagi para orang tua ya, bagi bunda-bunda, bagi ayah-ayahanda semuanya. Ini motivasi yang luar biasa ya. Jangan mengukur kebahagiaan dunia ini dengan kita meminta anak kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta di dunia, atau memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan ya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam satu hadis, yakni sebab kebahagiaan orang tua dunia dan akhirat ya. Jadi disebutkan, man qara'al Qur'ana wa hafidhahu, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, wa hafidhahu, lalu ia menghafal Al-Qur'an. Gak apa-apa dia baru hafal ayat pendek, gak apa-apa dia hafal cuma juz amma, dia tambah dengan hafal juz 29, dia tambah dengan hafalan-hafalan ayat-ayat yang lain. Siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran, ulbisa walidahu tajan minan nuri yaumal qiyamah, maka ia nanti akan dipakaikan orang tuanya itu mahkota yang terbuat dari cahaya pada hari kiamat. Dau'uhu ahsan min dau'i syamsi fi buyutikumud dunya. Cahaya mahkota yang dipakaikan pada orang tuanya itu lebih indah, lebih terang daripada cahaya matahari yang kita pandang dari rumah-rumah kita di dunia. Lalu kemudian wakusia, lalu dia dipakaikan kedua orang tuanya itu pakaian yang indah. La taqumu lahumad dunya. Semua hal yang ada di dunia ini tidak bernilai jika dibandingkan dengan mahkota dan pakaian yang dipakaikan pada kedua orang tua orang yang senang membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Lalu kemudian kedua orang tuanya bertanya, bima kusina hadza? Dengan sebab apa kami dipakaikan mahkota yang indah ini dan pakaian yang begitu indah ini? Lalu kemudian terdengar suara memberikan jawaban kepada orang tuanya, orang yang senang membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Bi akhdhi waladikum Al-Quran. Disebabkan karena anak kalian berdua di dunia dulu senang membaca Al-Quran, senang menghafal Al-Quran, senang belajar Al-Quran, senang mengamalkan Al-Quran. Maka orang tua yang memiliki anak yang senang belajar Al-Quran, senang membaca Al-Quran, senang mengamalkan Al-Quran, berada di pondok pesantren yang belajar Al-Quran, belajar di yayasan, menghafal Al-Quran, maka orang tuanya nanti akan berbahagia karena mendapatkan mahkota dan pakaian yang indah pada saat sudah berpindah nanti ke alam akhirat. Ini menjadi motivasi untuk para orang tua untuk tidak melulu menyekolahkan anak ya, belajar ilmu-ilmu dunia 1 + 1 = 2. Itu penting untuk kehidupan dunia. Tapi jangan melupakan
apa yang harus kita persiapkan untuk kehidupan akhirat. Belajar ilmu-ilmu dunia ini penting, ilmu bisnis, ilmu entrepreneurship, belajar ilmu matematika, belajar ilmu kimia, fisika, ilmu penerbangan. Penting. Tapi tidak kalah penting juga kita mengajarkan pada anak-anak kita untuk mereka mempersiapkan bekal kehidupan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Maka orang tua yang ingin bahagia, sebagaimana dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. lanjut. Ustaz lanjut. Lanjut, Ustaz, lanjut. Lanjut, Baik. Ustaz. Baik, alhamdulillah. Iya. Sedikit terpotong tadi ya. Kita lanjutkan. Jadi Al-Quran ini adalah merupakan asbab kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka orang tua berbahagialah kalau ada anak-anak kita yang memiliki kesenangan belajar Al-Quran. Dan orang tua juga harus mengarahkan anak-anaknya untuk mempersiapkan bekal untuk kehidupan abadi di akhirat. Tadi sudah dibacakan satu ayat yang luar biasa yang terdapat dalam surah Fatir. Ayat 29 sampai ayat 30. Tadi dibacakan, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah dan mendirikan salat lalu menginfakkan hartanya baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tiada ruginya. Bunda-bunda, ayahanda semuanya, kalau berbisnis, kadang-kadang mungkin bisnisnya bisa untung, bisa rugi. Mungkin bisnis properti, ada yang bisnis punya jualan, ada yang jualan rumah, ada yang jualan mobil, ada yang transaksi emas ya. Dalam bisnis kita di dunia ini ada kemungkinan untung dan rugi. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada 3 bisnis di dunia ini yang mustahil rugi. Sampai akhirat tuh nggak akan rugi, dia untung terus bisnis ini. Apakah bisnis yang akan terus untung di kehidupan dunia sampai akhirat? Bisnis yang pertama adalah yatsluna kitab Allah, yaitu membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Orang yang sering membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang menyebarkan mushaf Al-Quran, orang yang membangun tempat belajar Al-Quran, orang yang tergabung di yayasan Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang yang sudah masuk dalam lingkaran bisnis yang tidak akan rugi dunia akhirat. Maka beruntung bunda-bunda, ayahanda, pendiri, pengurus yayasan LTQ Darul Ilmi akan menjadi bagian dari orang-orang yang insya Allah di dunia dan di akhirat tidak akan merugi karena berkaitan dengan Al-Quran. Bisnis yang kedua yang tidak akan rugi adalah mendirikan salat. Bisnis yang ketiga yang tidak akan rugi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menginfakkan sebagian dari harta baik secara terang-terangan maupun sembunyi, baik itu sir maupun itu share. Itu adalah merupakan amal yang tidak akan mengalami kerugian dunia dan akhirat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis banyak menganjurkan kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Perbanyaklah oleh kalian untuk membaca Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya nanti pada hari kiamat. Di hari kiamat itu nanti di padang mahsyar matahari Allah dekatkan 1 mil di atas kepala manusia, lalu manusia dibangkitkan membawa amal-amalnya.
manusia besok itu keringatnya tergantung amalnya. Ada yang keringatnya itu sampai mata kaki, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang tenggelam oleh keringat. Saat itulah manusia membutuhkan pertolongan. Manusia membutuhkan pertolongan pada saat berada di padang mahsyar. Maka salah satu yang nanti akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat di padang mahsyar adalah Al-Quran. Maka perbanyak membaca Al-Quran, masukkan anak-anak kita ke tempat-tempat belajar Al-Quran, hidupi keluarga kita ini dengan suara-suara Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan minal Qur'an, falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf, lakin alif harf, lam harf, mim harf." Baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran, maka ia akan mendapatkan kebaikan dengan itu. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu huruf, kata Rasulullah. Tapi alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Maka siapa yang membaca alif lam mim akan mendapatkan 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan alif lam mim saja itu sudah 30 kebaikan. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu bunda-bunda ya Handa berapa huruf Bismillahirrahmanirrahim? Bunda-bunda yang hadir, ada yang tahu berapa huruf Bismillahirrahmanirrahim? 19. Masya Allah. Luar biasa bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Maka ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berarti kita sudah mengucapkan 19 huruf. Dan satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Maka 190 kebaikan sudah kita dapatkan hanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi inilah keutamaan dari Al-Quran. Bahkan baginda Nabi SAW dalam satu hadis yang lain menyebutkan, rumah, innal baital ladzi yuqra'u fihi al-Quran, rumah yang dibacakan Al-Quran, yatara'a li ahli sama kama tatara'an nujum li ahli al-ard. Rumah yang dibacakan Al-Quran itu bercahaya, dilihat oleh penduduk langit sebagaimana penduduk bumi melihat bintang-bintang. Jadi rumah-rumah, tempat-tempat yang sering dibacakan Al-Quran, maka ia akan bercahaya, lalu dipandang oleh penduduk-penduduk langit sebagaimana penduduk bumi melihat bintang-bintang dari bumi memandang ke langit. Seperti itulah para malaikat menyaksikan rumah-rumah yang bercahaya karena dibacakan Al-Quran di dalam. Bahkan dalam hadis yang lain baginda Nabi SAW menyebutkan, untuk dapat menjadi manusia terbaik dalam kehidupan dunia ini, kita harus berdekat-dekatan dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini buat ustadz, ustazah, buat para wali santri, buat pendiri yayasan, buat pendiri pondok pesantren. Ini Masya Allah motivasi yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Khairukum, sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia. Man ta'allamal Qur'ana, yang mau belajar Al-Quran. Kita punya anak belajar Al-Quran, senang ngaji, ya. Kita punya suami, senang baca Quran, punya istri, senang baca Quran, punya keluarga, senang membaca Al-Quran. Senang dia belajar Al-Quran. Wa 'allamahu, dan dia mengajarkan ilmu Al-Quran itu, maka ia akan menjadi manusia terbaik di hadapan Allah. Jadi manusia terbaik itu bukan manusia yang digambarkan banyak hartanya, bukan. Yang tinggi jabatannya, bukan. Atau yang kemudian memiliki sawah ladang yang luas, bukan. Tapi Rasulullah SAW sebutkan manusia terbaik di hadapan Allah. Manusia spesial di hadapan Allah itu adalah siapa yang belajar Al-Quran dan senantiasa mengajarkan Al-Quran. Maka ia akan menjadi manusia terbaik di hadapan Allah dan di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua yang bermajelis online pada siang hari ini, kalau di Lombok sudah agak siang ya, kalau di Bekasi masih pagi, kita yang bermajelis online ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati kita terpaut dengan Al-Quran. Allah jadikan keluarga kita sebagai keluarga Qurani. Allah jadikan masyarakat kita masyarakat Qurani.
sehingga resonansi Al-Quran akan terus tertularkan kepada kita, sehingga kita dapat menjadi ahlullah wa khassatuhu, keluarga Allah dan orang-orang spesialnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bahkan dalam satu ayat ini luar biasa, saya sampaikan dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Quran itu bukan sesuatu yang sederhana. Al-Quran itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya, karena Al-Quran itu datang dari zat yang luar biasa. Al-Quran itu adalah kalamnya Allah yang maha mulia. Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran itu merupakan petunjuk. Al-Quran itu cahaya. Al-Quran itu obat. Al-Quran itu nasihat. Al-Quran itu adalah merupakan sumber kebahagiaan. Maka kita jangan jadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Dalam satu ayat Allah Ta'ala berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sebagai obat, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka kalau kita ingin diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala, diberikan kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak membaca Al-Qur'an, berdekat-dekatan dengan Al-Qur'an, insyaallah hidup kita akan bahagia di dunia wal akhirah. Demikian, insyaallah kita lanjutkan dengan diskusi. Ustadz kembalikan kepada pembawa acara. Mudah-mudahan pertemuan online kita pada pagi hari ini adalah pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat yang dapat kita bagi pada kesempatan pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Kita lanjutkan. Mungkin ada diskusi atau ada tanya jawab, kami berikan kepada pembawa acara kembali. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustadz Ulil. Ya. Alhamdulillah, syukron untuk Ustadz Ulil yang telah tadi memberikan semangat kita, memberikan motivasi untuk kita agar senantiasa membersamai Al-Quran, lebih semangat lagi dalam belajar Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Ulil tadi bisa menambah semangat kita untuk bertolabul ilmu. Baik, sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan acungkan tangannya dan boleh dibuka mikrofonnya. Saya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen bertanya, kira-kira apa kiat-kiatnya ketika rasa futur itu datang gitu? Karena kita orang biasa ya, yang belum bisa istiqomah gitu. Sesekali rasa futur itu muncul gitu. Mohon kepada Ustadz untuk memberikan kiat-kiatnya supaya pada saat futur itu bisa segera bangkit lagi gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, boleh langsung dijawab untuk pertanyaannya, Ustadz. Bagaimana kiatnya agar kita itu selalu semangat, istiqomah, semangat terus gitu. Jadi nggak ada futur ya, Iya. biar nggak futur lah gitu. Tapi pasti namanya orang itu ada futurnya. Silahkan Betul. Ustadz. Baik. Bismillah. Masya Allah ya, pertanyaan yang luar biasa. Ini sesuatu yang memang banyak sekali terjadi menimpa kita ya sebagai manusia. Kita bukan malaikat. Tentu kita juga mengalami kondisi di mana kita lemah ya. Di mana semangat kita kemudian menurun ya. Al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Iman itu naik dan iman itu turun ya. Jadi dalam kondisi naiknya iman, kita tentu akan sangat semangat. Tapi ketika kemudian turun ya iman kita, maka semangat kita semakin berkurang. Apa kiat-kiat untuk kita mempertahankan semangat giroh kita? Baik itu giroh mungkin membaca Quran ya, giroh kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu kiat yang terpenting ya, sangat penting sekali itu adalah yang pertama adalah berkomunitas. Kita harus berkomunitas dengan komunitasnya orang-orang soleh. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di ayat yang terakhir itu disebutkan orang-orang yang tidak rugi adalah illa alladhina amanu, itu orang beriman, wa 'amilus salihat, orang yang beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, saling mengingatkan, saling mewasiatkan dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, juga saling mewasiatkan, saling mengingatkan dalam kesabaran, sabar melakukan taat, sabar meninggalkan apa yang dilarang Allah, sabar dalam musibah. Jadi kita harus berkomunitas, komunitas yang positif, komunitas yang baik. Misalnya punya komunitas ibu-ibu arisan, yang ibu-ibu arisan ini menghidupkan Quran. Wah, ketika kita futur, ada orang lain yang memotivasi kita, ada orang lain yang mengingatkan kita. Karena kalau kita berjalan sendiri, maka kita akan sering mengalami rasa futur itu, karena manusia ini memang dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan kita sangat mempengaruhi sekali. Kalau misalnya kita hidup dalam satu keluarga, dalam keluarga itu hidup ibadah-ibadah, hidup amal soleh, kita akan termotivasi. Tapi kalau dalam keluarga itu amal soleh kurang misalnya, atau lingkungan sekeliling kita, teman kita, sahabat kita, masyarakat kita kurang dalam ibadah, maka kita juga akan menjadi lemah dengan itu. Oleh karena itulah kiat yang paling utama untuk kita menjaga giroh kita, yaitu giroh beragama kita, adalah dengan kita bergabung dalam lingkungan atau komunitas positif, yang dengan komunitas itu bisa saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran menjalankan taat dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita buat komunitas one day one juice, satu hari satu jus misalnya. Dengan komunitas one day one juice itu kita bisa saling mengingatkan, hari ini sudah baca Al-Quran belum? Hari ini sudah berapa juz baca Quran? Minimal sehari kita baca satu juz misalnya. Setiap selesai sholat kita baca satu atau dua lembar kita baca setiap selesai sholat, maka dalam sehari semalam kita sudah menghatamkan Al-Quran. Misalnya seperti itu ya. Maka terkait pertanyaan Bunda tadi, salah satu kiat paling utama untuk kita menjaga giroh beragama kita adalah bergabung dalam komunitas positif, yang dengan komunitas itu bisa saling mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan untuk menjaga kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bunda, wallahu alam bisawab. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu? Sudah jelas penjelasan Ustadz tadi? Jadi agar kita tidak futur, maksudnya futur pasti, cuman cepat kembalinya gitu. Itu dengan memperbanyak teman-teman yang soleh dan soleha. Alhamdulillah jelas Ustazah. Syukron jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Jazakillah khairan. Baik, berikutnya masih saya buka pertanyaannya.
Barangkali ada yang bertanya lagi? Oh, baik. Ini ada pertanyaan yang dari chat ya Ustadz. Kami kiat murojaah kami dari kelas Hafiz setelah masuk juz berikutnya, juz sebelumnya lupa. Oh, agar kalau sudah menambah hafalan di juz baru, juz yang sebelumnya itu banyak yang terlupa. Kadang loncat surat atau mungkin ayatnya ada yang terlewat. Itu kiatnya bagaimana ya Ustadz agar hafalannya kuat dan tetap terjaga? Mohon penjelasannya Ustadz. Monggo. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Ya, terkait dengan hafalan Quran ya, yang kadang-kadang datang, kadang-kadang pergi. Ya, setiap orang mungkin beda ya kemampuan untuk merekam Al-Quran ya. Tapi ada beberapa kiat yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempertahankan hafalan atau untuk menambah hafalan ya. Dalam satu ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Ada yang tahu itu di surah apa? Ada bunda yang bisa jawab di surah apa? Di surah Ar-Rahman ya. Silahkan ada Di yang surah bisa jawab, Ar-Rahman. boleh dibuka. Ya, di Mic-nya surah jangan Ar-Rahman. lupa. Di surah Ar-Rahman, siapa tahu nanti Ustadz kasih hadiah ya yang bisa jawab. Jadi di surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan fungsi pertama dalam diri manusia itu adalah fungsi telinga. Lalu kemudian fungsi mata dan fungsi hati. Ya, jadi fungsi pertama yang berfungsi di dalam diri manusia, bayi ketika dia masih dalam kandungan itu sudah berfungsi telinganya. Jadi fungsi pertama yang berfungsi sebelum penglihatan, sebelum hati itu adalah telinga. Maka salah satu cara untuk kita mempertahankan hafalan atau menambah hafalan adalah banyak memfungsikan telinga kita. Caranya adalah banyak mendengarkan ayat-ayat yang kita hafal. Contoh misalnya, kita lagi berada di dalam mobil. Maka saat kita berada di dalam mobil mungkin kita punya flash disk atau rekaman surah yang kita hafal. Maka itu bisa diputar pada saat kita berada di mobil kita. Itu diulang-ulang. Diulang-ulang. Apa yang kita udah hafal itu diulang-ulang. Rekaman syekh siapa yang kita senangi, putar dia di mobil kita, berulang-ulang untuk mempertahankan hafalan kita. Itu salah satu kiatnya. Atau pada saat kita di rumah, bunda-bunda lagi masak, atau ayah-ayah, ya bapak-bapak milenial mungkin lagi di kantor, lagi di mana, diputar, surah-surah yang dihafal itu diputar, nanti biarkan telinga kita menikmati mendengarkan surah-surah yang kita hafal itu, atau yang meskipun belum kita hafal, dengan sering mendengarkan kita akan menjadi menghafal. Jadi fungsikan telinga kita lebih banyak. Kenapa banyak anak-anak kita ya banyak kita mudah menghafal nyanyi-nyanyian yang sebenarnya nggak penting ya. Nyanyian-nyanyian kita hafal. Kenapa mudah kita hafal? Karena kita sering mendengar. Makin sering mendengar maka hafalan itu akan bertahan. Oleh karena itulah untuk mempertahankan hafalan, perbanyak mendengarkan surah-surah atau ayat yang ingin kita hafal maupun yang sudah kita hafal, baik di rumah, di kendaraan, di kantor, di mana saja, fungsikan fungsi telinga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, cara mempertahankan hafalan adalah ketika kita melakukan salat-salat wajib maupun salat sunnah, maka di rakaat pertama dan kedua itu, di sanalah kita membaca surah yang kita hafal itu di situ. Jadi ketika kita misalnya menghafal surah
juz amma, misalnya amma yatasaalun, ketika kita kemudian melaksanakan sholat tahajud atau sholat duha atau sholat ba'diyah atau sholat qobliyah atau sholat taubat atau sholat istikharah atau sholat hajat atau sholat witir, maka kita Allahu Akbar ketika sholat selesai membaca Al-Fatihah, bacalah ayat-ayat atau surah-surah yang kita hafal itu di dalam sholat, itu akan mempertahankan bacaan kita. Jadi semakin sering kita baca dalam sholat. Jangan terus-menerus baca ayat-ayat pendek saja. Apa yang kita hafal meskipun panjang itu kita ulang di dalam sholat, insya Allah itu akan bertahan hafalan kita. Nah, jadi cara murojaah yang paling simpel untuk mempertahankan hafalan yang pertama adalah banyak mendengarkan yang kita hafal atau yang mau kita hafal. Yang kedua adalah mengulang-ulang bacaan itu di dalam sholat kita. Insya Allah akan bertahan hafalan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Jadi ibu-ibu kalau ingin hafalannya tetap melekat, yaitu kita harus mengaktifkan pendengaran yang pertama. Yang kedua, mengaktifkan lidah dengan cara murojaah, mengaktifkan pendengaran dengan cara mendengarkan tilawah, seperti itu ya. Banyak-banyak mendengarkan murotal dan banyak-banyak murojaah. Murojaahnya banyak tadi yang seperti yang disampaikan Ustadz, boleh saat sholat, jadi saat sholat tidak hanya surat-surat pendek saja yang dibaca. Boleh kalau mau murojaah, umpamanya kalau sudah juz 29 Al-Mulk tapi dibagi 2, boleh ya Ustadz ya? Boleh, Ya seperti boleh. itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir masih dibuka. Apakah masih ada satu pertanyaan terakhir? Silahkan. Yang mau bertanya boleh dibuka mikrofonnya. Baik, pertanyaan dari saya ya Ustadz ya. Terkadang kita itu mudah tadi ya saat memberi semangat untuk orang lain. Tapi kalau menyemangati diri sendiri itu Ustadz, contohnya kalau lagi anak lagi nggak mau belajar nih, belajar nak gitu. Nah, saat kita yang enggan murojaah, enggan itu kadang menasihati diri sendiri kadang yang susah. Gimana itu Ustadz? Biar bisa menasehati diri sendiri. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Terima kasih ya, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi jangan sampai kita bisa memotivasi orang lain, tapi ketika giliran motivasi diri sendiri, kita nggak bisa, malah kita lemah ya. Nah, ini penting juga ya, Masya Allah ya. Jadi terkait dengan motivasi diri. Motivasi diri itu kembali lagi kepada diri kita sendiri ya. Jadi diri kita sendiri ini harus mengenal diri kita. Makanya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kita untuk banyak-banyak bermuhasabah. Jadi satu, perbanyak muhasabah. Muhasabah diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa." Hendaklah manusia itu senantiasa mengingat, memperhatikan, mempelajari dari apa ia diciptakan. Jadi kita ingat, siapa sih saya ini? Dari mana asal saya? Jadi kita setiap hari itu bertanya begitu kepada diri kita. Mengingatkan diri kita. Siapa diri kita ini? Kemudian yang kedua. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia itu memperhatikan makanan yang dia makan. Ya, makanan yang kita makan, makanan yang kita konsumsi itu dari mana sih asalnya? Apakah kita yang menciptakan makanan itu ataukah Allah? Nah, dengan kita bermuhasabah setiap hari, kita muhasabah nih tiap hari, mengingatkan diri kita dengan cara muhasabah itu, maka akan tumbuh semangat kita untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan berikutnya. Itu satu, yang pertama dulu muhasabah. Banyakin muhasabah. Kita kadang-kadang mudah lupa memang dengan kehidupan dunia ini. Karena kehidupan dunia ini seolah-olah membisikkan kepada kita hidup kita akan abadi. Ngelihat tetangga lagi bangun rumah, ngelihat teman suka belanja, tergoda kita akhirnya. Jadi kita berpikir kehidupan dunia seolah-olah abadi, kita nggak akan mati-mati.
Maka dengan muhasabah kita ingatkan diri kita, oh ternyata saya datang dari Allah dan saya juga akan kembali kepada Allah. Jadi yang pertama, muhasabah. Yang kedua, cara kedua untuk membuat diri kita ini semakin termotivasi adalah menjaga prasangka dalam pikiran kita. Husnuzon. Nah, jadi positive thinking about yourself, misalnya berpikir positif tentang diri kita, positive thinking kita terhadap lingkungan kita, terhadap kehidupan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyebutkan, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Maka ciptakan prasangka-prasangka positif dalam pikiran kita, mindset positif. Maka dengan menumbuhkan mindset positif itu, maka semangat hidup kita setiap hari itu akan tumbuh. Oleh karena itulah kenapa bangun tidur, kita tidak boleh langsung bangun dari tempat tidur kita. Ketika bangun tidur, kita duduk sejenak, lalu kemudian kita ucapkan ucapan rasa syukur kepada Allah. Disitulah kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku di pagi hari ini sehingga bisa hidup lagi, bisa bernafas, bisa beraktivitas, bisa menikmati kehidupan dunia ini. Maka perbanyak positive thinking, ya. Itu untuk menyemangati diri kita. Kemudian yang ketiga, orang bijak mengatakan, kalau engkau ingin curhat kepada Allah, maka laksanakanlah salat. Kalau kamu ingin berbicara kepada Allah, maka dirikanlah salat. Tapi kalau kamu ingin mendengarkan Allah berbicara kepada engkau, maka bacalah Al-Quran. Jadi, kalau kita ingin curhat kepada Allah ketika kita lemah, ketika semangat kita kurang, ya ada perasaan-perasaan, males gitu ya. Maka dirikanlah salat, curhatkan kepada Allah semua masalah kita. Salat adalah cara kita berbicara kepada Allah. Membaca Al-Quran adalah cara kita mendengarkan Allah berbicara kepada kita. Maka 3 hal itu lakukan, ya. Lakukan 3 hal tadi, insya Allah semangat kita akan terus tumbuh dan kita akan memiliki hidup yang positif. Setiap kita bangun pagi, maka kita memiliki semangat baru, memiliki kehidupan yang baru. Nikmat yang kita nikmati pada pagi hari itu adalah nikmat luar biasa yang justru diinginkan oleh orang lain. Maka bersyukurlah menyambut setiap hari dalam kehidupan kita. Demikian Bunda, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Barakallahu Ustaz, syukron. Alhamdulillah penjelasannya sangat luar biasa ya. Memang itu yang dibutuhkan ya saat kita menasihati diri sendiri. Terkadang kan kita ada tadi namanya futurnya. Syukron. Baik, acara selanjutnya yaitu doa kepada Ustadz Ulil. Dipersilahkan untuk memimpin doa. Masya Allah. Ya, kepada segenap bunda-bunda, ayahanda semua yang hadir dalam kajian online kita, mari kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan doa-doa kita dikabulkan, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdal hamidin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربنا وعلمك حسبنا فنعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير اللهم اجعل لنا من كل ما أهمنا وكربنا من أمر دنيانا وآخرتنا فرجا ومخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب واغفر لنا ذنوبنا وثبت رجاءك في قلوبنا واقطعه ممن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك يا الله اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته
ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كما أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فقد دعونا كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا الله يا فرد يا وتر يا قديم يا دائم يا أحد يا واحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana walakum. Yang benar datang dari Allah kita amalkan bersama-sama, yang salah datang dari saya pribadi mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila sabilil muhtadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak-banyak terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Ulil atas pelajaran hari ini. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali untuk saya pribadi hadir, dan mudah-mudahan kita juga bisa menyemangati keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, sahabat-sahabat kita. Agar kita bisa tetap menyemangati orang-orang di sekeliling kita, maka diri kita juga harus bahagia. Agar kita bisa menyebarkan energi bahagia, mari kita tersenyum 5 detik. Sekarang silakan tersenyum ya. Saya hitung. Kameranya dibuka ya, Bu. Menghadap kamera semuanya. Berikan senyum terbaiknya. Oke. Coba, masih ada yang belum menyalakan kamera. Saya tunggu ya. Nah, sudah? Oke. Di slide 1 dulu. Tahan 5 detik, senyum ya. 1, 2, 3. Cheese. Senyumnya. Oke, lanjut berikutnya di slide 2. Senyum ya. Tahan senyumnya. 1, 2, 3. Cheese. Oke, slide berikutnya. Slide 3. Coba yang slide 3 dinyalain. Yang slide 3 ada yang belum menyalakan video. Tuh, videonya dinyalakan. Kalau kita tersenyum, insya Allah energi positif kelihatan. Ya, kalau senyum seneng aja lihatnya. Oke, siap? Masih sedikit lagi. Siapa itu yang belum buka? Oke, Bu, boleh dibuka ya untuk videonya. Biar cantiknya makin terlihat. Oke, siap? 1, 2, 3. Cheese. Senyumnya. Oke. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah sikap dari saya, karena manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, para peserta semuanya. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum jami'an. Barakallahu fikum jami'an. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk peserta boleh diizinkan meninggalkan rapat pagi hari ini ya. Silakan boleh keluar. Terima kasih Ustazah semuanya. Sama-sama. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah sikap ya. Izin Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan Ustazah. Assalamualaikum. Jazakillah khairan kasiran Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita matiin, udah keluar.